Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rindi Astuti, NIM 1910416873, kelas A1 pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, tugas meringkas bab 5, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 5 dengan materi yang berjudul Manajemen Krisis. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi. Kebanyakan krisis yang melibatkan bisnis, bagaimanapun, memiliki tingkat keterlibatan manusia, dan setidaknya kemungkinan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Keterlibatan manusia dapat berada di pihak perusahaan, seperti dalam kasus tumpahan minyak Exxon Valdez, penjahat di luar perusahaan seperti dalam kasus Tylenol yang dicampur dengan sianida, atau orang yang tidak bersalah dalam kasus pasien yang mengalami efek samping dari resep obat. Krisis membutuhkan perhatian segera dan dapat memiliki efek jangka panjang pada merek dan reputasi perusahaan. Krisis juga dapat mengubah praktiknya operasi perusahaan dan industri. Obat-obatan memiliki kemasan yang tahan rusak. Kapal tanker minyak baru memiliki lambung ganda. Peringatan pada banyak obat resep yang lebih kuat. Pengungkapan hasil uji klinik farmasi lebih luas dan pengujian pasca pemasaran dilakukan pada beberapa obat. Selanjutnya, sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat, dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Selanjutnya, krisis dapat menarik perhatian media dan aktor politik swasta. Selain itu, publik mungkin bersimpati dengan mereka yang dirugikan, terutama jika mereka tidak menaruh curiga atau tidak berkelas. Banyak krisis berkembang dengan cepat, seperti dalam kasus keracunan Tylenol, tetapi beberapa krisis membusuk untuk waktu yang lama. Proses terhadap naik atas dugaan kondisi sweet shop di pabrik pemasok luar negeri berlanjut dalam beberapa tahun. Pola dari pengembangan krisis. Krisis seringkali memiliki pola yang dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan kerangka siklus hidup yang diperkenalkan pada bab 1, diadaptasi untuk manajemen krisis. Tahapannya adalah identifikasi, eskalasi, intervensi, dan penyelesaian. Kasus bab 4, Sale Grand Pace dan Brandspar memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi tahapan perkembangan krisis yang diakibatkan oleh rencana Shell untuk menggelamkan kapal penyimpanan minyak yang sudah usang di Laut Utara. Tahap pertama dalam siklus hidup krisis adalah identifikasi. Krisis dapat diakibatkan dari satu peristiwa dari serangkaian perkembangan seiring waktu. Krisis subprime mortgage tahun 2008 adalah akibat dari hipotek beresiko rumah yang diterbitkan selama beberapa tahun yang mengakibatkan gagal bayar yang meluas, kegiatan ekonomi melambat. Selanjutnya, tahap kedua adalah eskalasi. Beberapa krisis meledak sebagai akibat dari pemberitaan media, tindakan pemerintah atau tindakan perusahaan. Dalam beberapa kasus seperti Exxon Valdez, krisis diperparah oleh tindakan perusahaan. Dan dalam kasus lain, respon perusahaan dengan cepat menyelesaikan masalah seperti dalam kasus keracunan Tylenol. Krisis lain berkembang lebih lambat seperti dalam kasus efek samping obat yang terungkap melalui pengawasan pasca pemasaran dan laporan dari ruang gawat darurat rumah sakit. Selanjutnya, penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikut adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan perskuskor penting untuk melakukannya adalah penilaian resiko internal dan ekspor perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Salah satu aspek dari strategi penghindaran adalah audit.
Satu jenis audit berfokus pada resiko dan penyebabnya. Ini juga merupakan langkah awal dalam mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi resiko yang dapat merusak kinerja perusahaan. Selanjutnya, kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif, dapat mengatasi akar penyebab krisis. Exxon dipersiapkan untuk satu dimensi dari krisis tumpahan minyak. Exxon memiliki rencana pembersihan, namun itu tidak siap untuk komponen publik dari krisis, yaitu mengungkapkan penyelesaian, memikul tanggung jawab atas kejadian tersebut, berinteraksi dengan penduduk setempat, dan berurusan dengan media dan pemerintah. Selanjutnya, kesiapsiagaan Walmart dan badai Katrina. Dengan lebih dari 3.300 toko di Amerika Serikat, Walmart berpengalaman dengan menangani berbagai jenis krisis, termasuk bencana alam. Analisis data penjualnya mengungkapkan bahwa sebelum badai orang-orang menimbun barang-barang, mulai dari air kemasan hingga generator. Dan setelah badai melanda, mereka membeli gergaji mesin dan perlengkapan pembersih. Walmart mengoperasikan pusat operasi darurat di kantor pusatnya, dan mulai melacak badai di Karibia. Ketika ditingkatkan statusnya menjadi depresi tropis sekitar 6 hari sebelum badai itu melanda pantai Teluk sebagai badai Katrina, dengan menggunakan perakiraan dari National Weather Service dan ahli meteorologi swasta, perusahaan memproyeksikan jalur badai. Walmart awalnya mengirim persediaan ke tokonya di Florida, di mana badai diperkirakan akan melanda. Selanjutnya, analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Ini jelas bagi banyak perusahaan. Walmart terbiasa menangani dampak badai setelah menangani 4 bencana pada tahun sebelum badai Katrina. Toyota memahami bahwa keset lantai menjadi masalah saat terlepas, dan Toyota juga tahu bahwa sistem akselerator elektroniknya tidak bertanggung jawab atas akselerasi yang tidak disengaja. Sebaliknya, Tokyo Electric Power tidak yakin tentang tingkat kerusakan pada reaktor nuklir dan Fukushima, dan juga tidak yakin tentang bagaimana menahan radiasi dan untuk mencegah kehancuran inti reaktor. Komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah dua komponen utama dari respon krisis, karena krisis sering berkembang dengan cepat. Informasi seringkali tidak lengkap dan spekulasi serta rumor bisa terbang, sekalipun informasi sudah lengkap atau krisis terbukti dengan sendirinya. Penting untuk berkomunikasi secara bisnis secara efektif dengan mereka yang terkena dampak serta publik secara lebih luas. Manajemen krisis dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis dan bersiap untuk merespon secara efektif jika ada yang berkembang. Komponen terpenting dari manajemen krisis adalah penghindaran, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya bisnis. Ini dapat melibatkan audit risiko dan reputasi untuk menilai eksposur dan perubahan dalam praktik manajemen untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Kesiapsiagaan melibatkan organisasi serta mengidentifikasi sumber daya yang akan dimobilisasi jika terjadi krisis. Ketika krisis terjadi, perusahaan harus merespon secara tepat dan berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang terlibat serta dengan publik dan pemerintah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih.